Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Chandra. Di video saya kali ini, saya akan menerangkan tentang present progressive tense atau yang juga biasa disebut dengan present continuous tense. Ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang present simple tense. Jadi present simple tense dan juga present progressive tense itu keduanya adalah termasuk di dalam present tense, yaitu yang menerangkan tentang masa sekarang. Tapi untuk lebih detailnya, present progressive tense itu adalah yang menerangkan tentang kegiatan yang sedang dilakukan sekarang atau yang sedang terjadi saat ini juga. Saya akan buat suatu perbedaan antara present progressive tense dengan present simple tense agar Anda lebih mudah memahami dan mengerti. Baik, present simple tense adalah yang menggambarkan tentang usual atau regular activity, yaitu kegiatan yang biasa dilakukan atau yang secara reguler dilakukan. Dan present simple tense juga menggambarkan tentang habits atau kebiasaan. Sedangkan untuk present progressive atau present continuous tense itu adalah menggambarkan tentang activity in progress atau happening right now. Jadi aktivitas yang sedang berlangsung atau terjadi saat ini juga. Seperti di contoh nomor 1 di sini, I play football. Ini di contoh present simple tense ya. Artinya adalah saya bermain sepak bola. Artinya adalah saya, subjek I atau saya bermain sepak bola. Atau artinya saya biasanya atau secara reguler bermain sepak bola. Sedangkan di present progressive tense di contoh nomor 1 di sini adalah I'm playing football. Atau artinya adalah saya sedang bermain sepak bola. Jadi ini adalah kegiatan yang sedang saya lakukan saat ini juga atau sedang berlangsung saat ini juga. Ya. Jadi di sini adalah kegiatan yang biasa dilakukan atau secara reguler dilakukan. Di sini adalah kegiatan yang berlangsung saat ini juga. Baik, begitu pula di contoh nomor 2 di sini she drinks coffee ya di present simple tense artinya adalah dia atau perempuan itu meminum kopi atau dia perempuan itu secara reguler ya atau biasanya meminum kopi. Sedangkan di contoh present progressive tense di sini contohnya adalah she is drinking coffee atau artinya adalah dia perempuan itu sedang meminum kopi. Artinya adalah dia atau perempuan itu sedang minum kopi saat ini juga. Jadi kegiatan ini sedang berlangsung saat ini juga. Jadi di sini adalah kegiatan yang biasa dilakukan atau secara reguler dilakukan. Di sini adalah kegiatan yang sedang berlangsung saat ini juga. Oke, mungkin agar Anda lebih mudah mengerti lagi, Anda bisa membuat suatu contoh. Kegiatan apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Anda sedang menonton video saya. So it means that you are watching my video now. Begitu pula dengan saya sedang mengajar bahasa Inggris. So it means I'm teaching English right now. Ya, jadi itu gambaran dan pengertian dari present progressive tense. Kegiatan yang sedang dilakukan saat ini juga. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan forms atau bentuk-bentuk dari present progressive. Baik, ada form statement, lalu negatif dan juga question. Dan untuk subjeknya sendiri ada subjek I, lalu you, they, we, dan juga he, she, it. Ya, baik. Saya mulai dengan form statement untuk di subjek I. Ya, contohnya di sini adalah I am working. Ya, di sini artinya adalah I, subjek I atau saya sedang bekerja atau saya saat ini sedang bekerja. Ya, di sini formnya adalah subjek, lalu diikuti dengan be, lalu diikuti dengan verb dengan penambahan ing ya. Jadi di sini perlu diketahui bahwa untuk be-nya di sini adalah am ya. Untuk subjek I be-nya adalah am ya. Lalu diikuti dengan verb dengan penambahan ing. Perlu diingat di sini untuk be-nya adalah berfungsi sebagai helping verb ya atau auxiliary verb ya. Jadi I am working ya. Saya sedang bekerja atau saya saat ini sedang bekerja ya. Lalu saya lanjutkan dengan subjek you di sini ya. You are working ya, contohnya you are working, kamu atau Anda sedang bekerja. Berarti artinya kamu atau Anda saat ini sedang bekerja ya. Bedanya di sini dengan subjek I, untuk you menggunakan be-nya adalah are ya. You are working ya.
Begitu pula dengan they, ya, they are working. Mereka sedang bekerja. Mereka saat ini sedang bekerja. Ya. Lalu begitu pula dengan we are working. Kita sedang bekerja atau kita saat ini sedang bekerja. Ya. Jadi bedanya subjek I dengan you, they, we. Untuk I menggunakan be-nya adalah am, lalu you, they, we, be-nya menggunakan are. Ya. Baik, saya lanjutkan dengan subjek he, she, it. Ya, di sini contohnya seperti ini. He is working. Ya, he atau dia laki-laki itu sedang bekerja, atau dia laki-laki itu saat ini sedang bekerja. Ya, he is working. Begitu pula dengan she, ya, she is working. Dia perempuan itu sedang bekerja. Ya. It is working. It is working. It is working. Ya. Itu saat ini sedang bekerja. Itu apa, misalnya barang, ya, seperti AC misalnya, the AC is working, berarti AC itu saat ini sedang bekerja atau sedang berfungsi saat ini, ya. Baik, di sini untuk he, she, it bedanya menggunakan be-nya adalah is, ya. He, she, it menggunakan be-nya adalah is. He is working, she is working, it is working, ya. Bedanya dengan you, they, we menggunakan are, lalu untuk I menggunakan am, ya. Apabila saya rangkum di sini untuk formnya itu adalah subjek lalu diikuti dengan be lalu diikuti dengan verb dengan penambahan ing, ya. Akan tetapi untuk be-nya itu masing-masing subjek itu berbeda, ya. Untuk subjek itu berbeda. Subjek I, you, they, we, lalu he, she, it, ya, itu berbeda untuk be-nya, ya. Baik, saya lanjutkan dengan form negatif, ya. Form negatif untuk subjek I di sini contohnya seperti ini, ya. I am not working. Ya. I am not working. Berarti subjek I atau saya sedang tidak bekerja, ya. Atau saat ini saya sedang tidak bekerja, ya. Jadi formnya seperti ini, subjek lalu diikuti dengan be-nya adalah am, lalu diikuti dengan not. Not itu menggambarkan form negatif, ya, atau sedang tidak melakukan, ya. Lalu diikuti dengan verb dengan penambahan ing, ya. I am not working, ya. Baik, saya lanjutkan dengan subjek you, ya, di form negatif. Di sini contohnya you are not working. You atau kamu atau Anda sedang tidak bekerja, ya, atau saat ini sedang tidak bekerja, ya. Begitu pula dengan they are not working. Mereka sedang tidak bekerja. We are not working. Kita sedang tidak bekerja. Gitu, ya. Jadi untuk you, they, we menggunakan be-nya menggunakan are, lalu untuk I menggunakan am. Jadi hampir sama dengan form statement. Akan tapi di form negatif di sini ada penambahan not, ya. Karena ini menyatakan negatif atau tidak, ya. Sedang tidak melakukan, ya. Baik, saya lanjutkan dengan negatif form untuk he, she, it, ya. Di sini contohnya seperti ini, he is not working, ya. Dia laki-laki itu sedang tidak bekerja atau saat ini sedang tidak bekerja, ya. She is not working. Dia perempuan itu sedang tidak bekerja, ya. It is not working. It is not working, ya. Itu sedang tidak bekerja. Itu sedang tidak berfungsi, seperti itu, ya. Itu AC itu misalnya the AC is not working, ya. Berarti AC-nya sedang tidak bekerja, seperti itu. Jadi apabila saya rangkum di sini formnya adalah subjek lalu diikuti dengan be, lalu diikuti dengan not, lalu diikuti dengan verb dengan penambahan ing, ya. Akan tapi untuk be-nya ini berbeda, ya, untuk I lalu you, they, we dengan he, she, it, ya. Baik, saya lanjutkan dengan form question, ya. Form question untuk subjek I, ya. Contohnya di sini adalah am I working? Apakah saya sedang bekerja atau apakah saat ini saya sedang bekerja, ya. Jadi di sini formnya adalah seperti ini. Be di depan lalu diikuti dengan subjek lalu diikuti dengan verb dengan penambahan ing, ya. Am I working? Apakah saya sedang bekerja? Ya. Lalu saya lanjutkan dengan you, they, we. Di sini menggunakan be-nya adalah are, ya. Are you working? Apakah Anda atau kamu sedang bekerja? Ya. Are they working? Ya. Apakah mereka sedang bekerja? Are we working? Apakah kita sedang bekerja? Ya.
Itu jadi bedanya di sini menggunakan R ya. Untuk you Dewi menggunakan R ya, B-nya menggunakan R, lalu untuk I B-nya menggunakan M ya. Hampir sama dengan statement dan negatif, formnya di sini akan, tapi bedanya adalah untuk di question B-nya ada di depannya. B lalu diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan verb dengan penamaan ing ya. Baik, saya lanjutkan dengan he, she, it ya. He, she, it di form question. Di sini formnya seperti ini. Is he working? Ya, contohnya. Apakah dia laki-laki itu sedang bekerja? Is he working? Apakah dia laki-laki itu sedang bekerja atau saat ini sedang bekerja? Ya. Is she working? Apakah dia perempuan itu sedang bekerja? Apakah dia perempuan itu saat ini sedang bekerja? Ya, seperti itu ya. Is it working? Apakah itu bekerja? Apakah is the AC working misalnya? Apakah AC-nya bekerja? Apakah AC-nya saat ini sedang bekerja? Seperti itu. Baik, apabila saya rangkum di sini untuk formnya adalah untuk question ya. Di sini be lalu diikuti dengan subjek lalu diikuti dengan verb dengan penamaan ing ya. Baik, apabila Anda ingin mengingat form-form ini, Anda bisa screenshot form-form ini, dan apabila Anda ada pertanyaan, Anda bisa ajukan di kolom komen. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan contractions dalam present progressive. Di sini seperti di contoh I dengan am, Anda bisa perpendek atau Anda bisa singkat menjadi I'm ya. I dengan am menjadi I'm ya. Ini adalah contraction dalam bahasa Inggris. Kenapa contraction ini dilakukan? Ini fungsinya adalah untuk mempermudah dan juga mempercepat dalam pengucapannya ya, karena ini biasanya digunakan dalam bahasa lisan atau dalam bahasa yang lebih informal ya, atau dalam situasi yang lebih informal, situasi yang lebih santai ya. Biasanya contraction ini tidak digunakan dalam bahasa tulisan ya, email atau di situasi yang lebih formal ya. Seperti contoh misalnya Anda menulis email untuk rekan bisnis Anda, atau Anda menulis email di perusahaan Anda. Anda tidak menggunakan contraction ini ya. Baik, saya lanjutkan ya. Di sini misalnya ya, untuk di subjek I misalnya kalimatnya adalah instead of Anda gunakan I am working, Anda bisa gunakan I'm working ya. Ini untuk mempermudah ya dan untuk mempercepat dalam pengucapannya ya. Begitu pula dengan you dengan are, Anda bisa singkat menjadi your ya. You dengan are menjadi your ya. Begitu pula dengan we ya. We dengan are bisa Anda singkat menjadi we're ya. Lalu they dengan are menjadi their ya. He dengan is menjadi his ya. She dengan is menjadi she's ya. It dengan is menjadi its ya. Misalnya contohnya you're working ya, atau we're working ya. They're working atau he's working ya, atau she's working atau it's working ya, seperti itu ya. I'm working artinya saya sedang bekerja ya, seperti itu ya. You're working, Anda atau kamu sedang bekerja ya. Baik, apabila Anda ingin buat suatu form negatif ya dari dengan menggunakan contraction ini ya, Anda tinggal menambahkan not ya sebelum verb ya. Anda bisa langsung tambahkan not. Misalnya di contoh subjek I misalnya ya, I'm not working ya, misalnya ya, seperti itu ya. You're not working, we're not working ya, seperti itu ya. Sekarang saya lanjutkan dengan form yang lain, form negatif yang lain dari present progressive ya. Di sini contohnya adalah you are dengan not, Anda bisa perpendek menjadi you aren't ya. Artinya Anda atau kamu tidak, misalnya you aren't working berarti Anda sedang tidak bekerja atau kamu sedang tidak bekerja ya. Lalu begitu pula dengan we are dengan not ya. Are dengan not-nya ini Anda bisa perpendek menjadi we aren't ya. They are dengan not menjadi they aren't ya.
Lalu he is dengan not menjadi he isn't. Ya. She is dengan not menjadi she isn't. It is dengan not menjadi it isn't. Ya. Jadi kalimat-kalimat negatif atau form-form negatif di sini fungsinya sama dengan form negatif di sini ya. Anda misalnya gunakan satu contoh, you are, Anda kontraksi menjadi your, ya. You are menjadi your, misalnya you're not working, ya, itu fungsinya sama dengan you aren't working. Itu fungsinya sama ya. Itu adalah form negatif dari present progressive ya. Itu pula dengan we aren't, misalnya we aren't working, itu fungsinya juga sama dengan we're not working ya. Artinya kita sedang tidak bekerja ya. Akan tetapi sebagai suatu catatan di sini, sebagai note di sini untuk subjek I, Anda tidak bisa perpendek ya untuk I am dengan not ya. I amn't itu tidak bisa ya. Anda tidak bisa menggunakan contraction untuk subjek I am dengan not ya. I amn't. Jadi I amn't itu tidak ada ya. Instead Anda gunakan form yang di atas di sini ya. I'm not working misalnya contohnya ya. Anda gunakan form yang di sini. I'm not working. Apabila Anda ingin buat suatu contraction ya untuk subjek I, Anda gunakan I'm not working, bukan I amn't working ya, seperti itu ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang spelling untuk verbs yang Anda tambahkan ing atau ing di belakang ya dalam present progressive. Baik, di sini ada beberapa rules atau aturan ya untuk ketika Anda ingin menambahkan ing di belakang ya dalam present progressive. Baik, rule yang pertama itu adalah jadi basically most of the verbs atau sebagian besar dari verbs itu atau kata kerja itu Anda bisa langsung tambahkan dengan ing di belakang ya. Akan tapi ada beberapa rules di sini yang Anda harus ketahui. Baik, di sini seperti di contoh rule yaitu two consonants. Jadi dua ada di kata itu atau verb itu berakhiran dengan dua konsonan ya, dua konsonan. Anda bisa langsung tambahkan dengan ing ya, seperti di stand ya. Stand Anda karena di sini akhirannya adalah dua konsonan, Anda bisa langsung tambahkan dengan ing menjadi standing ya. Stand menjadi standing. Ya. Begitu pula di contoh push ya, karena di sini berakhiran dengan dua konsonan, maka Anda bisa langsung tambahkan dengan ing ya menjadi pushing. Push menjadi pushing ya. Push mendorong ya. Baik, rule selanjutnya adalah ketika kata itu atau verb itu berakhiran dengan dua vowel plus satu konsonan ya. Dua vokal. Vowel itu dalam bahasa Indonesia adalah vokal ya. Dua vokal plus satu konsonan ya, seperti di contoh read ya. Ini berakhiran dengan dua vowel plus satu konsonan ya. Anda bisa langsung tambahkan dengan ing. Jadi dari read menjadi reading ya. Begitu pula dengan contoh it di sini ya. It karena akhirannya adalah dua vowel plus satu konsonan, Anda bisa langsung tambahkan dengan ing ya, menjadi eating. Eat menjadi eating. Untuk vokal dan konsonan saya yakin Anda sudah tahu ya. Jadi vokal itu adalah a, i, u, e, o, dan untuk konsonan itu adalah sisanya ya, huruf-huruf yang lain ya. Baik, rule selanjutnya adalah verbs atau kata kerja dengan ending e, dengan akhiran e di belakang ya. Jadi rulesnya di sini adalah untuk verb ini Anda drop e-nya ya. Anda hilangkan e-nya, lalu Anda langsung ganti dengan ing ya. Seperti di contoh smile, karena di sini akhirannya adalah e, Anda bisa langsung hilangkan e-nya, Anda ganti dengan ing ya, menjadi smiling. Smile menjadi smiling. Smile tersenyum ya. Begitu pula dengan contoh write. Write karena di sini berakhiran dengan e ya. Anda hilangkan e-nya lalu Anda ganti dengan ing. Jadi dari write menjadi writing ya. Baik, rule selanjutnya adalah untuk verbs dengan ending ie ya. Verbs yang berakhiran dengan ie
ya Anda bisa hilangkan IE-nya lalu Anda tambahkan Y ya, seperti di contoh tie menjadi tying. Jadi di sini Anda hilangkan IE-nya ya, drop IE, Anda ganti dengan Y ya, seperti ini. Lalu Anda tambahkan ing di belakang ya, menjadi tying. Tie menjadi tying ya. Ini adalah tie mengikat ya. Begitu pula di contoh lie. Lie karena di sini berakhiran dengan IE, Anda drop atau hilangkan IE-nya, Anda ganti dengan Y, lalu Anda tambahkan ing di belakang ya, menjadi lying. Lie menjadi lying ya. Lie berbohong ya. Lie menjadi lying. Baik, rule selanjutnya adalah ketika verb itu berakhiran dengan satu vowel, one vowel plus one consonant ya. Di sini Anda gandakan the last letter ya. The last letter Anda gandakan, huruf yang terakhir Anda gandakan ya. Seperti di contoh sit ya. Sit duduk ya. Sit karena di sini akhirannya adalah satu vowel plus satu konsonan, Anda langsung gandakan huruf yang terakhir ya. Di sini menjadi sitting ya. Tulisannya seperti itu, penulisannya sit menjadi sitting ya. Begitu pula di contoh run. Run berlari ya. Karena di sini akhirannya adalah one vowel plus one consonant. Di sini Anda gandakan huruf yang terakhir ya, menjadi running ya. Run menjadi running. Jadi n-nya ini huruf yang terakhir Anda gandakan ya. Run menjadi running ya. Baik, untuk rule ini, jadi untuk rule verb yang berakhiran dengan one vowel one consonant itu ada pengecualiannya, ada exception yang which is ketika endingnya itu adalah dengan huruf W, X, dan Y. Itu Anda tidak perlu menggandakan huruf yang terakhir ya. You don't have to double the last letter ya. Di sini seperti di contoh snow ya. Snow karena meskipun di sini rule-nya adalah di sini adalah one vowel plus one consonant di huruf terakhirnya ya. Akan tetapi Anda tidak gandakan W-nya ya, karena ini pengecualiannya untuk W, akhiran W, X, dan Y ya. Jadi Anda langsung tambahkan ing di belakang ya, snow menjadi snowing tanpa menggandakan W-nya ya. Begitu pula di contoh fix karena akhirannya adalah X, meskipun di sini ada satu vowel plus satu konsonan, akan tapi Anda tidak menggandakan huruf yang terakhir ya, karena ini adalah X. Jadi dari fix menjadi fixing, Anda langsung tambahkan ing di belakang ya. Begitu pula dengan contoh say. Say meskipun di sini akhirannya adalah one vowel plus one consonant, Anda tidak gandakan huruf terakhir, huruf Y-nya ini, karena ini adalah Y ya. Jadi dari say menjadi saying, Anda langsung tambahkan dengan ing di belakang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang non-action verbs dalam present progressive, yang mana non-action verbs itu tidak digunakan dalam present progressive ya. Baik, beberapa dari verbs itu adalah bukan suatu tindakan ya, bukan suatu action atau tindakan yang disengaja ya, yang mana itu disebut dengan non-action verb ya, atau beberapa orang juga menyebut dengan stative verbs ya. Baik, seperti di contoh know ya, know mengetahui ya atau mengenal ya. Know, need, want, hear, like, hate, dan sebagainya ya. Itu adalah contoh-contoh dari non-action verbs, yang mana situasi itu ada ya, lebih ke situasi yang ada daripada suatu kegiatan yang sengaja dilakukan ya. Jadi dalam present progressive non-action verbs itu tidak digunakan ya. Seperti di contoh nomor 1 di sini, I'm knowing Mr. Terry, yang mana ini adalah salah ya, this is incorrect ya, because ini verbnya adalah know ya, verbnya itu adalah know, yang mana itu adalah non-action verb. Jadi saya mengenal Mr. Terry ya, itu Anda tidak bisa jadikan sebagai present progressive ya. Jadi I'm knowing Mr. Terry itu salah ya, seharusnya adalah I know Mr. Terry ya, karena
know itu adalah suatu situasi yang ada, lebih ke situasi yang ada daripada kegiatan yang in purpose, kegiatan yang sengaja dilakukan ya. Seperti I know Mr. Terry, saya mengenal Mr. Terry ya. Jadi yang lebih tepat adalah menggunakan present simple di sini ya, form present simple. Bukan menggunakan form present progressive ya. I'm knowing Mr. Terry itu salah ya. Baik, saya lanjutkan dengan contoh nomor 2. Di sini you are needing a rest. Ya, ini juga salah ya. Karena di sini verbnya adalah need, yang mana need itu adalah lebih ke non action verb ya. Jadi bukan sesuatu yang in purpose dilakukan, akan tapi lebih ke situasi yang ada. Membutuhkan, need membutuhkan ya. You are needing a rest itu salah ya. Membutuhkan lebih tepatnya adalah you need a rest. Kamu membutuhkan istirahat ya. Jadi Anda harus gunakan present simple seperti yang saya ajarkan di video saya sebelumnya yang bahas tentang present simple ya. Jadi Anda gunakan present simple instead of present progressive ya. Baik, di sini contoh nomor 3, bentuk question ya. Are you hearing a siren? Ya. Ini bentuk yang salah ya, karena verbnya di sini adalah hear ya. Hear yang mana seharusnya Anda gunakan present simple form present simple ya. Seharusnya adalah do you hear a siren ya. Karena hear itu mendengar ya. Hear itu mendengar. Jadi mendengar itu lebih ke ya dalam situasi ini ketika Anda mendengar suatu sirena ya, itu bukan sesuatu action yang Anda lakukan atau action yang sengaja Anda lakukan, akan tapi lebih ke situasi yang ada. Anda mendengar sirena, suara sirena ya. Jadi yang lebih tepat adalah do you hear a siren? Apakah Anda mendengar sirena ya? Jadi ini berbeda hear dengan mungkin saya kasih suatu gambaran ya. Hear dengan listen atau listen misalnya I'm listening to the music. Ya, ini benar karena listen itu adalah suatu action verb ya. Jadi listen itu adalah kegiatan yang sengaja dilakukan ya. I'm listening to the music. Itu benar ya. Akan tapi kalau hearing, I'm hearing a music atau hearing a siren seperti di sini ya. Are you hearing a siren? Itu salah ya. Yang lebih tepatnya adalah do you hear a siren? Ya, seperti itu. Baik, sekarang saya akan mengadakan knowledge check atau test sehingga Anda bisa berlatih atau praktis dari pelajaran present progressive yang telah saya jelaskan. Baik, di sini untuk di nomor 1 dan nomor 2, ini adalah tugas Anda untuk mengubah menjadi bentuk statement dari present progressive. Jadi dua kalimat ini masih dalam bentuk present simple. Ya, tentu Anda masih ingat dari pelajaran di awal video ini, yaitu perbedaan antara present simple dengan present progressive ya. Baik, nomor 1 di sini kalimatnya adalah I play football. Bagaimana Anda mengubah menjadi present progressive, bentuk statement dari present progressive. Oke, jadi Anda bisa mengubahnya menjadi I'm playing football ya. Jadi I play football, saya bermain sepak bola. Anda bisa mengubah menjadi I'm playing football, saya sedang bermain sepak bola ya. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler atau terus menerus, yang which is ini adalah di bentuk present simple, dan di sini adalah bentuk present progressive yang which is kegiatan itu sedang berlangsung saat ini juga ya. Baik, nomor 2, she drinks coffee ya. Bagaimana Anda mengubah menjadi bentuk present progressive? She drinks coffee, dia perempuan itu meminum kopi ya. Oke, baik. Jadi di bentuk present progressive adalah jadi she's drinking coffee ya. She's drinking coffee, perempuan itu
sedang meminum kopi ya. Jadi di sini adalah kegiatan yang dilakukan atau kegiatan yang biasanya dilakukan, she drinks coffee. Dan di sini adalah kegiatan yang sedang dilakukan sekarang atau berlangsung saat ini juga ya, she's drinking coffee ya. Baik, di nomor 3 dan nomor 4 di sini tugas Anda adalah untuk mengubah menjadi negative form ya. Jadi ini masih dalam statement form ya, dari present progressive ya. Anda sekarang harus mengubah menjadi bentuk negatif ya. Di nomor 3 di sini kalimatnya adalah he's learning English. Bagaimana Anda mengubah menjadi bentuk negatif dari present progressive? He's learning English. Dia laki-laki itu sedang belajar bahasa Inggris ya. Oke, bentuk negatifnya adalah he's not ya. He's not learning English ya. Jadi di sini saya jadikan semua ini singkatan ya, agar kita juga praktis juga singkatan, kita praktis contractions ya, contractions in present progressive ya. Jadi semua saya singkat juga di sini ya kalimat-kalimatnya. Jadi he's learning English menjadi he's not learning English ya. Atau Anda bisa juga membuat menjadi he isn't ya. He isn't learning English, itu bisa juga ya. Jadi ada dua cara untuk mengubah menjadi bentuk negatif dari present progressive, yaitu he's not learning English atau he isn't learning English ya. Baik, di nomor 4 di sini kalimatnya adalah you're writing. You are reading. Anda sedang menulis ya. Bagaimana Anda mengubah menjadi bentuk negatif? Oke. Jadi sangat mudah ya, Anda tinggal mengubah menjadi you're not ya, you're not writing. Atau ada cara lain juga ya, menjadi you aren't ya, writing ya, you're not writing atau you aren't writing ya. Baik, untuk yang di nomor 5 dan 6 ini adalah bentuk statement yang mana Anda harus mengubah menjadi bentuk question ya. Baik, di nomor 5 kalimatnya di sini adalah they are fixing the car. They are fixing the car. Mereka sedang memperbaiki mobil itu, mobil tersebut ya. Bagaimana Anda mengubah menjadi bentuk question dalam present progressive? Oke, jadi Anda tinggal cukup mudah ya. Anda tinggal mengubah posisi dari they dari they are menjadi are they ya. Are they fixing the car ya? Dengan tanda tanya di sini. Ya. Dari they are fixing the car menjadi are they fixing the car? Apakah mereka sedang memperbaiki mobil tersebut ya? Baik, di nomor 6 kalimatnya adalah Tom is going there. Ya, ini adalah bentuk statement dari present progressive. Bagaimana Anda mengubah menjadi bentuk question? Tom is going there. Ya, jadi sama ya dengan yang nomor 5. Anda tinggal menukar posisinya saja ya, menjadi dari Tom is going there menjadi is Tom going there ya, dengan tanda tanya. Is Tom going there ya. Dari Tom is going there menjadi is Tom going there. Apakah Tom sedang pergi ke sana ya. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan nomor 7 sampai 10 ya. Baik, di sini di kalimat-kalimat ini adalah tugas Anda ya. Tugas Anda untuk menilai atau assess kalimat-kalimat ini, form-form ini benar atau salah ya. Baik, di nomor 7 di sini kalimatnya adalah Adrian watching TV now. Ya. Form ini benar atau salah? Oke. Ya, jadi salah ya. Ini common error ya, kesalahan yang sering dilakukan ya. Biasanya ketika Anda membuat suatu kalimat di present progressive,
sering tidak mencantumkan be-nya ya, seharusnya ada is di sana ya. Seharusnya kalimatnya adalah Adrian is watching TV now. Adrian sedang menonton televisi sekarang ya. Adrian is watching TV now ya. Instead of Adrian watching TV now, seharusnya adalah Adrian is watching TV now ya. Baik, di nomor 8 di sini kalimatnya adalah it's snowing now ya. Jadi kalimat ini benar atau salah? Oke, salah ya. Jadi formnya sudah benar sebenarnya, akan tapi spellingnya saja yang salah ya di sini ya. Jadi seharusnya adalah W-nya ada satu ya, W-nya ada satu ya seharusnya, karena ini adalah verb yang berakhiran dengan W ya, huruf W di belakang. Jadi Anda tidak perlu menggandakan huruf W-nya di sini. Jadi seharusnya adalah it's snowing now dengan satu W ya. It's snowing now. Ini sedang bersalju sekarang ya, sedang bersalju sekarang. Oke. Di nomor 9 di sini kalimatnya adalah I'm liking the TV show. I'm liking the TV show. Form ini benar atau salah? Oke, ya salah ya. Kenapa demikian? Karena verbnya di sini adalah non-action verb ya. Like itu adalah non-action verb ya, lebih ke situasi yang ada daripada action yang sengaja dilakukan ya. Jadi I'm liking the TV show itu salah. Seharusnya adalah I like ya. Seharusnya Anda menggunakan bentuk dari present simple ya. I like the TV show. Karena apabila verbnya itu adalah non-action verb ya, Anda tidak bisa menjadikan bentuk present progresif, akan tapi Anda gunakan bentuk dari present simple ya. Jadi seharusnya I like the TV show ya. Baik, di nomor 10 di sini bentuknya kalimatnya adalah I'm hungry. I'm wanting a sandwich ya. Saya lapar. Saya menginginkan sandwich. I'm hungry. I'm wanting a sandwich. Jadi bentuk ini benar atau salah? Oke, salah ya. Jadi kenapa salah? Karena di sini verbnya adalah non-action verb ya. Want itu adalah non-action verb ya. Jadi Anda tidak bisa membuat menjadi present progresif. Akan tapi lebih tepatnya Anda harus menggunakan present simple ya. I want seharusnya ya. Jadi I'm hungry. I want a sandwich. Saya lapar. Saya menginginkan sandwich ya. Baik, sekian pelajaran present progresif dari saya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Dan apabila Anda ada pertanyaan, feel free untuk ajukan pertanyaan di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.